terkasih, pada pelajaran pendidikan agama Katolik saat ini kita akan membahas mengenai Yusuf. Jika pelajaran sebelumnya kita membahas tentang Yakub, maka saat ini kita akan membahas dan belajar dari salah satu anak Yakub, yaitu Yusuf. Anak-anak selalu semangat belajar, rajin berdoa, dan jangan lupa selalu menjaga kebersihan. Tetap semangat ya! Anak-anak, mari kita mengawali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Kita siapkan sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih kepadamu karena kasih, rahmat, dan cintamu kepada kami. Semoga kami dapat mencontoh dan meneladani kisah Yusuf, sehingga kami mau berkorban demi sesama kami dan melakukan kebaikan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kita bisa bersyukur karena telah diberikan saudara-saudari yang begitu baik sebagai bentuk kasih Tuhan kepada kita. Selanjutnya, kita juga bisa menunjukkan sikap yang baik ketika bersama dengan saudara-saudara kita dan teman kita. Selanjutnya, kita juga mampu untuk menceritakan kembali kisah Yusuf dengan tepat. Abraham memiliki anak Ishak, Ishak memiliki anak Yakub dan Esau, dan Yusuf adalah anak Yakub. Yakub memiliki 12 anak, dan Yusuf adalah anak yang paling disayang oleh Yakub. Hal ini membuat saudara-saudari Yusuf iri kepadanya. Apalagi ketika Yakub memberikan jubah yang sangat indah kepada Yusuf. Kebencian itu semakin bertambah ketika Yusuf menceritakan mimpi-mimpinya. Yusuf bercerita, "Saya mimpi sedang bekerja di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Berkas-berkas kalian mengelilingi dan sujud menyembah berkasku." Pada hari berikutnya, Yusuf menceritakan lagi mimpi yang lain. "Dalam mimpi saya melihat matahari, bulan, dan 12 bintang mengelilingi saya. Saya berdiri di tengah-tengah." Hal yang sama itu diceritakannya pula kepada ayahnya. Maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi macam apa itu? Masa aku dan ibumu dan juga saudara-saudaramu sujud menyembah engkau sampai ke tanah?" Maka makin bencilah saudara-saudaranya kepada Yusuf. Setelah itu, Yakub meminta Yusuf menyusul saudara-saudaranya yang sudah lama menggembalakan ternak. Maka ia mencari saudara-saudaranya itu. Ketika ia mulai mendekat, saudara-saudaranya saling berbisik, "Lihat, tukang mimpi kita datang. Mari kita bunuh dia, lalu lemparkan ke dalam sumur. Nanti kita katakan kepada ayah bahwa binatang buas telah menerkamnya." Namun, rencana itu dicegah oleh Ruben. Ia berkata, "Jangan kita bunuh dia, tetapi kita lemparkan saja dia ke dalam sumur." Ruben berkata demikian
karena ia ingin menyelamatkan Yusuf. Maka mereka melepaskan jubah Yusuf dan melemparkannya ke dalam sumur. Tak lama kemudian, datanglah rombongan pedagang dari Median lewat dengan unta menuju Mesir. Yosua berkata, "Bagaimana kalau kita jual saja Yusuf?" Yang lain setuju, maka mereka menjual Yusuf kepada orang Mesir dengan harga 20 shikal perak. Setelah itu mereka pulang dan menceritakan kepada Yakub bahwa Yusuf sudah mati, dimakan binatang buas. Yakub sangat sedih dan ia sedang berduka. Akhirnya Yusuf dibawa ke Mesir dan dijual. Lalu ia dibeli oleh Potifar dan Yusuf dijadikan seorang pelayan istana. Lalu istri Potifar jatuh hati kepada Yusuf karena Yusuf memang sangat tampan. Yusuf menolak cinta istri Potifar itu. Lalu istri Potifar memfitnah Yusuf sehingga Yusuf masuk ke dalam penjara. Tuhan selalu memberkati Yusuf sehingga Yusuf menjadi ahli tafsir mimpi di dalam penjara. Hari Firaun, raja Mesir, bermimpi yang sangat aneh. Ia bermimpi ada 7 ekor lembu yang sangat gemuk sedang makan rumput di tepi sungai. Tetapi kemudian muncul pula 7 ekor lembu kurus yang amat jelek. Ketujuh lembu kurus dan jelek itu memakan 7 lembu yang gemuk itu. Namun ketujuh lembu itu tetap saja kurus dan jelek. Kemudian ia bermimpi lagi. Ia melihat 7 butir gandum yang berisi dan baik muncul dari satu tangkai. Tetapi kemudian muncul pula 7 bulir gandum yang kering dan layu. Bulir yang kering dan layu itu memakan ke-7 bulir gandum yang baik. Setelah itu, ia menceritakan mimpi-mimpinya kepada juru mimpi yang ada di istana. Namun, mereka tidak dapat menafsirkan mimpi Firaun. Kemudian, ada yang bercerita bahwa di dalam penjara ada seseorang yang bisa menafsirkan mimpi, yaitu Yusuf. Akhirnya, Firaun memanggil Yusuf dan menceritakan semua mimpinya kepada Yusuf. Yusuf kemudian menceritakan arti mimpi Firaun. Katanya, "Kedua mimpimu itu sama artinya. Akan terjadi 7 tahun masa kelimpahan di seluruh negeri. Tetapi sesudah itu akan ada 7 tahun masa kelaparan. Maka lebih baik Paduka Raja menetapkan satu pemimpin yang pintar dan bijaksana. Kemudian ia harus memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir selama 7 tahun masa kelimpahan dan menimbunnya sebagai persediaan untuk 7 tahun masa kelaparan. Dengan demikian, negeri ini tidak akan binasa." Dengar itu semua, Firaun setuju. Ia malah mengangkat Yusuf sebagai pemimpin Mesir. Kemudian Yusuf menjalankan apa yang telah difirmankan Tuhan kepadanya.
ia mengumpulkan gandum sebanyak-banyaknya selama 7 tahun masa kelimpahan sebagai persediaan menghadapi 7 tahun masa kelaparan. Akhirnya tiba juga masa kelaparan itu, tetapi rakyat tidak perlu khawatir karena mereka sudah mempunyai persediaan gandum. Sementara itu, di Kanaan, tempat tinggal ayah dan saudara-saudara Yusuf, terjadi kelaparan. Oleh karena itu, Yakub meminta anak-anaknya pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Maka anak-anak Yakub pun berangkat. Tetapi Benyamin, si bungsu, tinggal karena Yakub takut akan terjadi kecelakaan di jalan. Akhirnya mereka tiba di Mesir. Oleh pegawai istana, mereka langsung dihantar menghadap Yusuf. Saudara-saudara Yusuf tidak mengenali Yusuf, tetapi Yusuf mengenal mereka. Setelah itu, Yusuf memberikan kepada mereka gandum sesuai yang mereka inginkan. Tetapi salah satu dari mereka harus ditinggal, yaitu Simeon, supaya mereka kembali lagi dan akhirnya membawa Benyamin kepada Yusuf. Setelah sampai di Kanaan, mereka menceritakan semua kejadian itu kepada Yakub. Akhirnya setelah gandum sudah habis, mereka kembali lagi ke Mesir bersama dengan Benyamin. Ketika mereka datang bersama Benyamin, Yusuf sangat gembira. Yusuf menjamu mereka dengan makanan yang sangat lezat. Sesudah itu, semua karung-karung mereka diisi dengan gandum dan uang mereka dikembalikan. Sementara itu, ada piala perak dimasukkan ke dalam karung milik Benyamin. Ketika di tengah perjalanan, mereka dikejar oleh pelayan-pelayan Yusuf dengan tuduhan mencuri piala perak. Mereka malu dan mereka bersumpah tidak melakukan itu. Tetapi pelayan itu membuka masing-masing karung dan mereka menemukan piala perak itu di dalam karung Benyamin. Akhirnya mereka dibawa kembali ke Mesir dan menghadap Yusuf. Mereka semua sangat ketakutan. Akhirnya Yusuf meminta Benyamin untuk tinggal bersama dia. Tetapi Yehuda menolaknya. Ia menjelaskan bahwa ia akan menggantikan Benyamin karena kalau Benyamin tidak pulang, ayah mereka akan mati karena bersedih. Yusuf pun tidak tahan lagi. Maka sambil menangis ia berkata, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual. Apakah ayah baik-baik saja?" Mendengar hal itu, ketakutanlah mereka. Mereka heran sekali. Yusuf pun menenangkan mereka, katanya, "Jangan takut, Tuhanlah yang menuntun aku ke Mesir dan menjadikan aku pemimpin di tanah Mesir ini. Pulanglah dan bawalah ayah ke sini." Akhirnya Yusuf memeluk Benyamin dan saudara-saudara yang lain. Setelah itu, saudara-saudara Yusuf kembali dan menceritakan semua kejadian itu kepada Yakub ayahnya. Nah, anak-anak yang terkasih, dari kisah Yusuf kita mengerti bahwa mengasihi saudara-saudara kita itu penting dan sikap iri hati itu haruslah kita hindari.
kita akan mengakhiri pelajaran hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih karena kami boleh belajar dari Yusuf dan saudara-saudaranya. Semoga kami dapat menghargai orang lain dan mencintai saudara-saudara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Tetap semangat ya.